Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izhar Mardani dari Public Relation 3B akan membacakan hasil pencarian saya ini mengenai tentang komunikasi dalam keluarga. Pertama itu kita akan membahas pengertian dari komunikasi keluarga. Komunikasi adalah salah satu dari aktivitas manusia yang dikenali oleh semua orang kapanpun dan dimanapun, termasuk dalam lingkungan keluarga. Keluarga dan citra kita tentang keluarga didasarkan, dibentuk, dan dipelihara melalui komunikasi. Keluarga adalah wadah pertama dan utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula. Jika tidak, itu akan terhambatlah pertumbuhan anak tersebut. Peran orang tua dalam keluarga amat penting, terutama ibu. Ialah yang mengatur, membuat rumah tangganya menjadi surga bagi anggota keluarga, menjadi mitra sejajar yang saling menyayangi dengan suaminya. Kutipan di atas menjelaskan bahwa pengertian keluarga menurut Zakiyah Darajat adalah suatu wadah utama buat pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, sedangkan menurut Murdoch mengatakan keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik nilai bersama. Keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki keterikatan darah yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga yang sesungguhnya, komunikasi merupakan suatu yang harus dibina, sehingga anggota keluarga merasakan ikatan yang dalam serta saling membutuhkan. Keluarga merupakan kelompok primer paling penting dalam masyarakat, yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan, dan hubungan ini berlangsung lama untuk menentukan dan membesarkan anak. Dilihat dari pengertian di atas, bahwa kata-kata, sikap tubuh, intonasi suara, dan tindakan mengandung maksud mengajarkan, mempengaruhi, dan memberikan pengertian. Sedangkan tujuan pokok dari komunikasi ini adalah memprakarsai dan memelihara interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya, sehingga tercipta komunikasi yang efektif. Komunikasi dalam keluarga bisa berarti pertukaran informasi, gagasan, pendapat yang terjadi dalam keluarga, baik secara bersama seluruh anggota keluarga maupun secara interpersonal. Komunikasi dalam keluarga juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah maupun membicarakan hal-hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Terlihat dengan jelas bahwa dalam keluarga adalah pasti membicarakan hal-hal yang terjadi pada setiap individu. Komunikasi yang dijalin merupakan komunikasi yang dapat memberikan suatu hal yang dapat memberikan kepada setiap anggota keluarga lainnya. Dengan adanya komunikasi, permasalahan yang terjadi di antara anggota keluarga dapat dibicarakan dengan mengambil solusi terbaik. Ayah sebagai kepala keluarga, yaitu sebagai mencari nafkah, pelindung, dan pemberi rasa nyaman terhadap keluarganya. Sedangkan seorang ibu sebagai orang yang mengurus rumah tangga, sebagai pendidik bagi anak-anaknya, karena telah disebutkan bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Namun walaupun demikian, tugas mendidik anak ini bukan hanya tanggung jawab seorang ibu saja, karena seorang ayah juga dituntut berperan aktif sebagai pendidik bagi anaknya dan sekaligus sebagai kepala keluarga. Tugas anak adalah menghormati dan senantiasa menyayangi orang tuanya dan senantiasa meringankan dan membantu tugas orang tua. Anak adalah titipan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai buah hati dalam keluarga. Anak adalah amanah Allah kepada orang tua. Untuk itu seorang ayah dan ibu harus mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama mengenai dengan komunikasi antara keluarga maupun orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.